yang nggak masuk. Banin pada kemana sih? Kemarin kita sampai ke bab puasa kan ya? Puasa apa aja? Faro itu somi, niat, terus wal imsaku, walas, wal imsaku. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Ila angkola wal imsaku lan ngeker. Imsak itu ngeker, maknanya itu menahan. Bahasanya kiai ngeker, bukan ker, menahan. Ya. Menahan anil ukli, bukan akli tapi anil ukli, wasyurbi, saking panganan. Kalau akli itu kan makan, maknanya itu makan, fiil, maksudnya suatu pekerjaan. Kalau ukli itu makanan yang dimakannya. Wasyurbi lan minuman. Wal jima lan jima bersenggama, berhubungan badan, namanya jima. Saya nggak percaya. Yang aja tulisannya yang bagus biar kalian mikir. Lanjutin ini dulu. Wa ta'amudil qai'i lan ngejak muntah dan sengaja muntah. Dan sengaja muntah. Nah itu. Jadi yang namanya fardu-fardunya itu puasa yaitu niat ya, terus kemudian menahan
menahan diri dari makanan, minuman, terus bersenggama, dan dari muntah di sengaja. Itu namanya fardu-fardunya puasa. Nah, kalau kemarin yang kita bahas itu apa? Orang yang wajib berpuasa. Coba masih ingat nggak sebutin? Islam, balik, berakal, terus mampu. Ya kan? Islam, balik, berakal, mampu. Nah, makanya tak bikin supaya gampang ya. Tak bikin supaya gampang ini dari perpaduan kitab-kitab ya, anak berasal dari guru-gurunya anak. Nah, jadi begini supaya gampang. Ada 9 orang yang boleh tidak berpuasa. Baik di sini itu ada yang diperbolehkannya itu hanya sekedar boleh saja, bahkan ada yang haram nggak boleh berpuasa. Yang pertama apa di sini? Anak kecil. Anak kecil baik yang sudah tamyiz memasuki 7 tahun atau lebih atau yang belum tamyiz wajib nggak berpuasa? Tidak wajib. Tapi kalau misalkan puasanya sah apa enggak? Puasanya sah. Yang dapat pahala siapa? Orang tuanya dapat. Tapi anaknya juga dapat karena terlatih. Gitu. Ya, jadi kamu nanti kalau misalnya dia puasa dia nggak puasa aku pulang nggak boleh gitu. Sebabnya belum wajib. Tapi sama seperti sholat, usia 7 tahun itu sudah mulai diajarkan. Kalau mampu, meskipun nanti misalkan dia puasa ya, nanti sahur ikut. Jam 9 lapar misalnya, buka dulu, kan? Terus puasa lagi deh, puasa tahan sampai duhur misalnya, duhur makan lagi. Itu apa namanya? Tapi kan di antara waktu itu kan nggak jajan, nggak ngemil. Nah itu ngajarinnya itu begitu. Jadi pelan-pelan, jangan langsung puasa hari gitu. Kalau nggak ini nggak tak kasih uang misalnya. Jangan jadi itu. Biarin saya kayak orang misalnya anak perempuan diajarkan memakai himar, ya kan? Hijab itu diajarinnya gitu. Kalau dari masih kecil, kadang buka, lepas, kadang dipasang, lepas pasang gitu. Nanti lama-lama kan terbiasa sendiri. Bahkan ada dulu anak pernah lihat video anak kecil gitu ya, yang karena udah terbiasa dilatih sama orang tuanya dari kecil, malah kalau dibuka ininya malah di depan umum malah nangis. Karena apa? Karena malu. Gitu. Nah, karena kata Sayyid Abdullah bin Ali al-Haddad, al-adah idza rasakhat nasakhat. Kebiasaan kalau sudah menancap ya itu akan menghapus kebiasaan yang lain. Artinya apa? Kalau orang sudah terbiasa dengan kebaikan-kebaikan, maka akan menghapus kebiasaan yang tidak baik. Nah, begitu. Jadi memang dibiasakan baik dari perlu sebagai pendidikan itu penting. Jangan sampai kok ada yang pernah nyantri, pernah mondok, misalnya sampai 3 tahun, bahkan 6 tahun, pulang dari pondokan, boyong dari pondok, terus kemudian mengenal dunia luar, menganggapnya seolah-olah pondokan itu apa? Sebagai penjara katanya. Penjara suci gitu. Nah itu awal bahaya, hati-hati. Nanti begitu boyong dari pondok ya, yang ada nanti malah berbuatnya seenaknya sendiri. Dan saya menjumpai bukan hanya 1-2 orang, banyak santri-santri muda berdoa. Akhirnya apa? Akhirnya lepas hijab. Karena apa? Karena pergaulan tidak kuat waktu mondoknya. Sukanya tidur tok, pernah ngaji. Akhirnya gitu. Pondokannya nanti yang disalahkan, mondoknya yang disalahkan. Padahal masing-masing pribadinya sendiri. Yang kedua apa? Orang tua. Nah, orang tua itu maksudnya kalau sudah sepuh banget, sudah nggak mampu. Kan kemarin yang wajib itu kan yang kalau mampu. Artinya kalau sudah tua, sudah sepuh dan nggak mampu, benar-benar nggak mampu,
Ya, maka ini boleh untuk tidak berpuasa. Intinya bukan karena tuanya, tapi karena tidak mampu. Dan umumnya orang tua yang sudah tua itu umumnya ya banyakannya yang tidak mampu. Dan ini batasan orang tua ini itu beda-beda. Ada yang umur 80 tahun itu masih kuat puasa, ada. Itu nenek dari ibu saya sampai sekarang beliau itu umurnya udah 80 lebih dan masih sehat, ya. Itu masih sanggup untuk berpuasa. Nenek dari ibu. Kalau nenek dari bapak saya, ya itu beliau sudah sepuh, ya, tapi memang lagi saran nggak kuat untuk berpuasa. Umurnya panjang-panjang, padahal bapaknya sendiri udah nggak ada kemarin waktu bulan puasa umur 60 tahun. Ibunya berarti kalau misalkan nikahnya umur 20, udah 80 tahun, ya kan? Panjang-panjang umurnya. Itu beda-beda jadi kategorinya. Kategori orang tua itu yang dimaksud adalah mampu tidaknya dia untuk berpuasa. Paham ya? Datang cucunya dari pondok kamu, "Nek, kok nggak puasa?" "Aduh, udah tua mau mati nggak puasa lagi." Bisa. Oh, itu boleh nggak puasa kalau udah nggak mampu, jangan dipaksakan. Yang ketiga apa? Orang gila juga tidak wajib puasa. Jadi bagi kalian yang tidak mau berpuasa silakan untuk menjadi orang, tapi jangan ya. Orang gila nggak wajib puasa. Tapi gilanya gila beneran loh ya, bukan gila-gilaan. Ini ada anak minta uang mah buat beli baju lebaran, gak dibolehin, gila ya sebentar. Tapi nanti gila dibeliin sembuh lagi. Namanya gila-gilaan. Terus selanjutnya orang sakit, ini sama maknanya sama orang tua lah kayak gitu. Jadi orang sakit yang memperbolehkan bener-bener kata dokter itu ini jangan dulu puasa soalnya membahayakan nyawanya. Orang sakit. Kalau sakitnya sakit kesleo, sakit serawat tumbuh karena berak ya itu tetap wajib puasa. Sakit apa? Sakit serawat. Tetap wajib berpuasa. Terus musafir ya. Yang kelimanya musafir. Musafir boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa. Cuman kalau musafir ini ada syaratnya. Syaratnya dia sudah keluar dari rumahnya, ya, itu minimal batas dia boleh melaksanakan sholat jamak qashar. Ngerti nggak maksudnya? Minimalnya batas itu apa namanya yang memperbolehkannya sholat jamak qashar itu berapa kilometer? 83 kilometer. Akan tetapi dalam pelaksanaan itunya, misalnya nih, pokoknya kalau kita berjalan mau kira-kira jaraknya segitu, itu boleh sholatnya di jamak dan di qashar. Misalkan kalian mau pergi ke Bali misal, keluar dari sini itu sebelum waktu imsak, sebelum waktu subuh. Misalnya jam 2 pagi atau jam 3 pagi, kamu sudah jalan. Misalnya sampai Pekalongan. Ya, sampai Pekalongan. Lah, berarti itulah yang dimaksud boleh untuk tidak berpuasa karena sudah dalam perjalanan. Beda kalau misalkan kamu waktu subuh masih ada di rumah, setarnya setelah subuh mau pergi jauh pun tetap wajib berpuasa. Maksudnya, jadi kalau untuk musafir itu harus di tengah perjalanan dulu. Artinya apa? Kalau masih subuh itu masih di daerah kita sendiri, maka tetap wajib
puasa. Kalau misalkan kalian nanti ada yang rumahnya jauh-jauh, misalnya puasa kan biasanya libur ya, mau libur lebaran. Itu nanti dihitung kira-kira jarak dari sini ke rumah kamu itu berapa kilometer. Kalau 90 kilometer atau bahkan 200 kilometer yang Jakarta, nah itu berarti boleh. Cuman kan biasanya di sini kan dari mulai pagi kan keluarnya. Nah berarti harus tetap berpuasa resikonya gitu. Nah, jangan apa namanya asal saya di safar nih, lagi perjalanan nih. Enggak ada batasan-batasannya. Paham ya? Terus lanjutnya apa? Haid nggak boleh berpuasa ini bahkan yang haram ini. Haid, nifas, nah ini yang haram. Terus yang boleh tidak berpuasa lagi orang hamil. Terus orang menyusui. Makanya dulu tuh ada ulama yang saking sayangnya sama istrinya itu nggak bolehin istrinya berpuasa, udah nggak apa-apa makan aja gitu. Lo emang kenapa? Emang nggak dosa larang istrinya puasa? Enggak. Anak saya ini nggak bisa kayak gitu ya ulama gitu. Karena apa? Karena dia itu misalnya nih hamil hamil 9 bulan, terus melahirkan, berarti kan harus menyusui, ya kan? Bayinya belum sampai setahun, itu udah hamil lagi. Hamil berarti kan boleh nggak berpuasa lagi, ya kan? Tahun ini misalnya nggak puasa, tahun depannya akhirnya nggak puasa lagi karena lagi menyusui, ya kan? Menyusui anaknya belum genap setahun, hamil lagi, akhirnya kan boleh lagi nggak berpuasa karena hamil, terus itu sampai anaknya banyak, anaknya 11, 22 tahun nggak berpuasa itu perempuan. Karena suaminya sayang istri 22 tahun. Berarti kan apa namanya nyaurnya yang agak berat. 22 dikali 30 20 lebih. Nah ini jadi 9 orang yang boleh tidak berpuasa. Cuma nanti di sini itu ada yang wajibnya mengkodok saja, ada yang wajibnya membayar fidyah saja, ada yang wajib membayar kodok dan membayar hutang puasa dan membayar fidyah. Nanti kita akan bahas. Cuman kita ke kitab dulu selanjutnya. Waladzi yuftiru waladzi anapun utawi perkara kang yuftiru batalah kenapa waladzi as-shaima ing wong kang puasa iku asyratu asya 10 piro-piro perkara. Sesuatu yang yuftiru membatalkan as-shaima orang yang berpuasa itu asyratu asya'a 10. Yang pertama mawasola ma barang wasola kang tumeka opoma sesuatu yang sampai amdan hale ngeja ngeja itu sengaja ilal jaufi
ilal jaufi di sini kalau jauh bukan maknanya kan perut. Maksudnya kepada sesuatu kepada lubang maksudnya. Bukan jauh perut di sini bukan patnun bukan. Maksudnya sesuatu yang sampai secara sengaja ke lubang. Di lubang apa aja nanti dijelaskan. Lubangnya ada di badan maksudnya. Awir roksi atau kepala utawa sirah. Wa wa apa selanjutnya? Wa ahadisabila ini. Ya. Hah? Soalnya ini nggak di dalam kurung gitu. Wa terus selanjutnya kan ilal jauh awir roksi lanjutannya apa? Oh, wal wal huknati wal huknati lan obat huknah obat fi ahadis sabila ini ing dalam salah sijine dalan loro di salah satu dua jalan maksudnya jalan itu apa kubul sama dubur jalan depan jalan belakang. Selanjutnya wal qai'u amdan lan muntah amdan kelawan ngejak muntah disengaja wal wat'u amdan dan bersenggama wat'u itu bersenggama amdan sengaja fil farji pada kemaluan. Yang keenam wal inzalu dan mengeluarkan mani an mubasyaratin karena bersentuhan kulit. 7, 8, 9, 10 haid nifas al junun gila 7 al haidu 8 an nifasu 9 al jununu gila 10 ar datu murtad. Nah, kita bahas yang pertama.
Yang pertama adalah sesuatu itu sampai ke lubang perut kita. Ini kalau disingkat ya, nomor 1, terus nomor 2, terus nomor 3. Ya. Jadi memasukkan sesuatu ke perut, ke apalagi ke kepala, terus ke mana ini, jalan depan, jalan belakang, ya itu kalau di ringkes itu jadi 1 nomor juga bisa. Intinya apa? Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Nah ini ada, jangan sampai salah paham. Yang dimaksud sampai sesuatu ke kepala itu maksudnya apa? Ke lubang yang ada di bagian kepala. Itu apa aja? Lubang apa aja? Hidung, mulut, terus telinga. Bukan misalnya orang keramas terus ngerembes sampo dari sini ke pori-pori gitu, bukan. Ini dulu ada yang nanya seperti itu. Jadi dan itu bukan katanya sendiri, kata yang ngajar ini nggak tahu yang ngajar ini gimana. Ya pemahamannya seperti itu. Bukan maksudnya itu yang tadi, lubang tadi, mulut, hidung, terus telinga. Kita bahas ke mulut. Nah ini soalnya bahasanya detail. Jadi harus benar-benar detail, ngantuknya ditahan. Kita pelan-pelan aja. Mulut batasannya itu ya kalau sudah masuk bagian ini apa namanya, kerongkongan, tenggorokan apa kerongkongan bahasanya, kerongkongan. Coba nanti nanya sama guru IPA deh, kerongkongan. Ya dede ya usulnya itu ya, daripada susah. Pokoknya kalau udah nyampe gini, artinya apa? Yang kalau misalkan kamu mengeluarkan itu susah, nggak bisa. Misal apa namanya, dahat kan udah di dalam, belah batasannya sampai situ. Kalau dikeluarin kan susah. Tapi kalau masih di area mulut sini, ya masih di area mulut sini, itu masih bisa dikeluarkan. Memasukkan sesuatu hanya ke mulut saja itu tidak membatalkan. Cuma nanti hukumnya beda-beda. Bisa jadi makruh, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram. Sunnah itu apa Pak? Misalnya bersiwak. Kan memasukkan siwak kan di bagian masih udah mulut. Meskipun hanya di bibir sini, tapi kan memasukkan sesuatu. Jadi nggak asal semuanya batal, enggak. Kalau tetap bersiwak itu hukumnya sunnah. Asal siwaknya jangan ditelan. Ya, siwaknya jangan ditelan, terus airnya juga jangan ditelan. Nah, itu. Terus menelan ludah. Menelan ludah batal apa enggak? Ludah kan udah di dalam mulut maksudnya. Batal apa enggak? Tidak batal, tapi syaratnya ada 3. Yang pertama, ludahnya sendiri. Jangan bayangin ludahnya temenmu itu loh. Nanti kamu kalau udah berumah tangga nanti ngerti sendiri maksudnya itu loh. Ya ini ilmu supaya jelas. Maksudnya ada gambaran ya. Maksud nanti dibayanginnya, ngapain ludahnya temen jijik banget. Ludahnya sendiri, terus masih berada di tempatnya, ya di mulut maksudnya. Baru kumpulin ditaruh di gelas terus ditaruh di kulkas. Nah, supaya jelas maksudnya. Nah, itu menerangkannya itu supaya apa? Yang ekstrim, supaya kalian itu paham gitu loh. Ya, yang ekstrim. Ya, dikumpulin. Kata Pak Agung, gara-gara misalnya nih kamu ngaji kayak gini. Menelan ludah nggak batal. Oh, terus kemudian kebelet sana. Katanya nggak batal kok meludah.
Akhirnya kumpul-kumpulin kita udah kulkas. Gara-gara kasih nggak selesai. Terus yang ketiga, tidak bercampur dengan apapun. Ludahnya itu masih murni. Bukan misalnya kamu malam sahur ya, itu makan es krim. Terus masih ada rasa-rasa manisnya. Karena belum minum air putih, belum berkumur-kumur, belum dihilangkan itunya. Ya. Kan itu kan bercampur. Ya. Masih ada rasa-rasanya begitu, itu ditelan ludahmu, lah itu batal. Maksudnya itu loh. Ya, jadi nggak asal ludah itu batal semua. Jadi ada syarat-syaratnya. Lah, sebulan tadi apa? Sendiri. Terus syaratnya yang kedua masih di tempatnya. Terus tidak bercampur. Ya, itu mulut. Nah, sikat gigi tadi kan sudah dibahas. Kan memasukkan siwak atau sikat gigi itu. Ya. Kalau hanya pakai siwak atau sikat gigi, nggak pakai pasta gigi, itu hukumnya tetap sunnah. Tapi kalau pakai odol atau pasta gigi, ada rasanya, maka hukumnya menjadi makruh. Makruhnya itu karena itunya. Jadi kalau orang misalnya ngemut permen siang hari puasa, batal enggak? Batal. Kata siapa? Batal itu kan kalau masuk ke perut. Kalau nggak masuk ke perut, batal enggak? Tapi ini nggak ditelan. Tapi ini nggak ditelan. Ngemut, anak ngomongnya ngemut permen doang, bukan dimakan permennya. Ayo, batal apa enggak? Enggak batal, cuman makruh hukumnya. Tapi ya ngapain kalau misalnya saya mau ngemut permen lah gitu. Gaduknya ini maksudnya supaya jelas gitu loh ya. Anak ekstrim. Tapi kalau orang merokok ya jelas batal. Karena ada asap yang masuk. Meskipun hanya di mulut, tapi ada asap masuk, maka ya batal. Beda sama permen. Karena permen kan nggak ada asapnya, nggak ada yang masuk. Kecuali kalau permennya ditelan atau itu tadi ludahnya. Biasanya ada ibu-ibu itu sayang banget sama anaknya. Anaknya makan es krim, mau dibuang, iya jangan, sayang es krim nggak, dimakan, diimut misalnya, nggak batal, tapi makruh hukumnya. Ngapain nggak ada pekerjaan imut-imut es krim gitu loh maksudnya. Termasuk juga orang yang mencicipi makanan, ya kan? Ini masih pembahasan mulut loh. Orang mencicipi makanan, asalkan dia itu memang yang masaknya, ya, maka itu tidak makruh. Bukan ibumu yang masak terus, mama, ini tak cobain saya aja. Enaknya sendiri. Udah gitu nyobain sayur sop satu mangkuk lagi. Ini namanya bukan nyobain. Kalau suruh masaknya makan, cuman paling kan satu sendok tuh diiniin, rasanya apa kurang manis apa gimana gitu, apa kurang asin kan gitu, terus dibuang dilepain, habis itu apa kumur pakai air pokoknya air mutlak ya. Mau air keran mau air sumur gitu ya, sumur udah buang gitu maksudnya. Suruh masak itu boleh, tapi hukumnya boleh. Yang makruh itu kalau yang bukan yang masak gitu. Terus apalagi ntar supaya nggak ada yang ketinggalan, supaya ini bab mulut dulu. Ada pertanyaan nggak? Ada sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nangis masuk mulut terus kemudian air matanya ditelan, hukumnya berarti batal karena ada sesuatu yang masuk ke dalam perut. Apalagi kalau apa? Pipis? Siapa? Mimis? Mimis apa? Mobil. Kalau mobil, nah ini. Kalau mobil pakai jarinya sendiri, ya.
Ya maksudnya itu bukan pakai alat loh. Nanti bayanginnya jarinya temennya lagi. Sukanya kayak bayanginnya yang enggak. Tapi kalau pakai jarinya temennya juga nggak apa. Yang penting pakai nggak pakai alat itu. Jadi minjem jarinya. Makanya ini kabar gembira bagi kalian yang anak tahu kalian itu cukup semuanya hobi ngupil. Ya, kabar gembira ketika berpuasa ngupil ya paling batasan jarimu itu paling sampai mana sih kan paling batasannya sampai ini doang kan ya kalau udah mentok sama tulangnya udah nggak bisa masuk lagi. Nah kalau batasannya sampai itu maka tidak batal. Beda kalau kemasukan air sampai hidung kita merasa perih berarti itu udah masuk ke dalam tuh airnya sudah masuk ke dalam. Kalau sengaja maka hukumnya batal gitu. Maksudnya, alhamdulillah saya masih bisa ngupil ketika puasa. Ya, itu hidung. Saya sampai mulut hidung dulu ya. Ini soalnya pembahasannya agak lumayan panjang. Jadi, anak pengen kita ngajinya itu nggak terburu-buru pengen ngatamin ini, tapi yang penting paham. Ya, paham. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Jadi minggu depan nanti diinget-inget ya, diinget-inget kita masih lubang yang 5, yaitu pertama baru lubang mulut, terus tadi hidung, nanti telinga, nanti baru lubang depan belakang nanti bahasnya diinget-inget. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adani Allah wa iyyakum wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.